Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang word classes in English ya, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kelas kata dalam bahasa Inggris. Sebenarnya apa sih gitu ya kelas kata itu? Nah, pengertian secara umum, kelas kata ini merupakan suatu kata atau golongan kata yang ada dalam suatu bahasa. Nah, kata-kata tersebut dapat digolongkan secara fungsinya, secara maknanya, atau sistem gramatika yang ada dalam suatu bahasa tersebut. Okay, next, in this slide, we're gonna talk about what only word classes in English. Word classes in English is divided into 8. They are verbs, noun, adjective, adverbs, preposition, conjunction, determiners, and the last one is pronoun. Okay, the first one is verb. What is verb? Verb is a word that describes what a person or a thing does. Verb usually show an action or a state of being. It can show what someone is doing or did. Jadi, yang pertama itu verb merupakan suatu kata yang menunjukkan peristiwa atau keadaan. Verb ini biasanya menunjukkan tindakan dari subjek. Contohnya ini seperti go, speaking, run, reading, hit, dan rain. And the second one is noun. What is noun? Noun is a word that identifies a person, place, thing, idea, or quality. Noun usually name of a thing, a person, an animal, a place, or an idea. Example like Daniel, table, London, and dog. Jadi untuk yang kedua ini noun ya, atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut nomina. What is noun? Noun ini merupakan kata benda atau biasanya nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Untuk selanjutnya, nomina dalam bahasa Inggris ini dibagi menjadi beberapa bagian. Noun is divided into 6. The first is concrete noun, second abstract noun, third is countable and uncountable noun, then collective noun, possessive noun, and the last one is regular and irregular plural noun. Okay, the first one is concrete noun. What is concrete noun? Concrete noun is people or things that we can experience with our five sense. Jadi untuk concrete noun ini merupakan suatu kata benda yang dapat dirasakan oleh kelima indera kita, ya. Nah, untuk concrete noun ini can be divided into 2, dibagi menjadi 2. The first is common noun and the second is proper noun. For the first is common noun. A common noun is a noun that's not the name of any particular person, place, or thing. Untuk common noun ini merupakan suatu kata benda yang bersifat secara umum. Artinya, penggolongan kata benda ini contohnya untuk orang, tempat, atau siapapun itu tidak dikatakan secara spesifik. Jadi jika untuk laki-laki contohnya hanya disebutkan man. Jika untuk sungai contohnya hanya disebutkan river gitu ya. Bukan man itu bukan siapa namanya, river itu bukan sungai apa gitu. Jadi intinya untuk common noun ini merupakan suatu kata benda yang bersifat umum. For the second is proper noun. What is proper noun? A proper noun is a noun that refers to a specific person, place, or thing. Nah, untuk proper noun ini justru kebalikannya dari common noun. Untuk proper noun ini merupakan suatu kata benda yang disebutkan secara spesifik. Jikalau misalnya akan menyebutkan wanita, tidak hanya disebutkan wanita, tetapi secara spesifik, yaitu contohnya seperti namanya. Nah, wanita ini siapa? Contohnya Lady Gaga. Dan untuk menyebutkan barang misalnya tidak hanya disebutkan barang, tetapi secara spesifik barangnya itu barang apa gitu. Nah, contohnya misalnya seperti iPad ya. For the second is abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun is a noun that refers to an abstract object rather than a concrete object. Example like happiness, truth, danger.
Jadi yang kedua ini merupakan abstract noun. Apa abstract noun? Abstract noun ini merupakan suatu kata benda yang bersifat abstrak, benda yang tidak berwujud atau tidak dapat dirasakan oleh kelima indera kita. Biasanya berbentuk sebuah konsep, karakteristik atau yang lainnya. Jadi memang bersifat abstrak ya. Contohnya seperti ini, happiness, truth, danger. Contoh yang lain misalnya seperti love atau cinta. Itu kan memang suatu hal yang abstrak namun tergolong sebagai kata benda. Okay, the next one is countable and uncountable noun. The first is countable noun. What is countable noun? Countable noun is a noun that can count by numbers. It can be singular, plural, or it is usually used an article like a or an. Jadi teman-teman, untuk countable noun ini merupakan suatu kata benda yang dapat dihitung dengan jumlah ya. Nah, ini tuh bisa berbentuk singular atau tunggal, plural, jamak, dan biasanya ini menggunakan artikel seperti a or an. Contohnya seperti one book. Nah, berarti kan dapat dihitung ya, satu buku. Two books, we have to adding s in the end of the word book. Kita harus menambahkan huruf s. Mengapa? Di akhir kata book. Mengapa? Karena ini bentuknya jamak, kan ada dua buku. Jadi two books. Kemudian ini bisa juga dengan tanda menggunakan artikel ya di depan kata seperti a pen or an apple. Nah, seperti itu. Ini termasuk countable noun. Kemudian the next is uncountable noun. What is uncountable noun? Uncountable noun is a noun that cannot count by numbers. Uncountable noun ini merupakan suatu kata benda yang tidak dapat dihitung dengan angka ya. Nah, contohnya seperti water, nitrogen. Nah, ini kan termasuk kata benda tetapi tidak dapat dihitung dengan angka. Water ini kan air gitu ya, dan air itu tidak bisa dihitung dengan angka. Tidak mungkin ada satu air, dua air. Nah, itu tidak mungkin ya. Kemudian the next is collective noun. What is collective noun? Collective noun is a noun that refers to group consisting of more than one individual or entity. Jadi collective noun ini merupakan suatu kata benda yang mengacu pada suatu grup, atau komunitas tertentu ya. Contohnya seperti group, crowd, committee. Jadi pokoknya intinya collective noun ini merupakan suatu kata benda yang mengacu pada suatu perkumpulan tertentu, artinya lebih dari satu orang. Kemudian yang nomor 5 ini ada possessive noun. What is possessive noun? Possessive noun is a noun that show ownership or possession. Example like a man's jacket. Jadi untuk possessive noun ini merupakan suatu kata benda yang mengacu pada kepemilikan atau kepunyaan ya. Nah, contohnya ini a man's jacket. Jadi jaket ini punyanya si laki-laki tersebut ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang regular dan irregular plural nouns ya. Apa itu regular dan irregular plural nouns? Jadi maksudnya itu merupakan suatu kata benda yang berbentuk jamak, yaitu kata benda yang beraturan dan yang tidak beraturan gitu. Nah, ada beberapa aturan untuk kata benda yang beraturan dan yang tidak beraturan. Contoh semisalnya untuk kata benda yang beraturan bisa dilihat di tabel warna hijau. Untuk yang pertama, contoh one book. Jika jamak menjadi two books. Nah, we have to adding s in the end of the word untuk jamaknya gitu ya. Kita harus menyimpan huruf s pada akhir kata untuk bentuk jamaknya. Nah, namun ada beberapa aturan juga. Salah satu contohnya misalnya untuk beberapa kata dalam bahasa Inggris yang akhiran katanya itu huruf S, kemudian C dan H, kemudian S dan H, kemudian X atau Z. Nah, gitu ya. Nah, aturannya itu jika untuk bentuk jamaknya harus menyimpan huruf E dan S pada akhir kata. Contoh misalnya bisa dilihat di tabel warna hijau ya, yang kedua. Contoh misalnya kalau satu itu one match misalnya tuh. Nah, kalau dua itu jadi two matches. Nah, itu aturannya. Begitu pula dengan yang lainnya, teman-teman bisa melihatnya. Kemudian
Nah, ini contoh yang kata benda yang berbentuk jamak tapi yang tidak beraturan. Artinya apa? Mengalami perubahan total. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada tabel warna ungu di barisan yang kedua ya, di ujung. Nah, contoh misalnya kalau satu misalnya jadi 1 foot, nah untuk duanya jadi 2 feet. Nah, jadi ini memang sangat tidak beraturan atau memiliki perubahan total ya, mengalami perubahan total. Nah, tidak menjadi 2 foot, nah tetapi jadi 2 feet. Artinya apa? Jadi memang berubah total. Jadi misalnya dari foot menjadi feet. Nah, seperti itu. Kemudian ada beberapa juga kata benda yang memang tidak mengalami perubahan sama sekali. Contohnya nih, teman-teman bisa melihat pada tabel warna ungu yang ujung ya. Nah, misal satu ikan itu 1 fish dan 2 ikan itu masih tetap 2 fish ya. Nah, ini merupakan kata benda yang berbentuk jamak yang tidak mengalami perubahan apapun gitu ya. Baik, teman-teman boleh menyimaknya terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang adjective. What is adjective? Adjective is a word that usually describe a noun or pronoun. Jadi adjective ini merupakan suatu kata yang biasanya menjelaskan tentang noun atau pronoun gitu ya. Atau lebih simpelnya, adjective ini merupakan suatu kata sifat. Nah, jadi teman-teman pokoknya kunci katanya itu adjective merupakan suatu kata sifat ya. Contohnya itu seperti bahagia atau happy atau sad, sedih ya. Nah, di sini ada beberapa kunci, artinya itu adjective ini maksudnya untuk menjelaskan suatu kondisi atau sifat suatu benda tertentu. Contohnya seperti it's a big table. Nah, ini kan menjelaskan tentang suatu ukuran ya. Kemudian ada tentang shape, ada age, terus ada warna. Warna itu pasti adjective ya. Nah, kemudian dan yang lainnya. Baik, untuk slide selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat ya, sebenarnya seperti adjektif ini akan menjelaskan apa saja gitu. Nah, contohnya ada warna, kemudian ada ukuran, ada bentuk, ya ada rasa dan yang lainnya. Silahkan dipahami, jika semisal perlu dicatat, silahkan untuk dicatat. Jadi ini sebenarnya salah satu kata kunci ya, salah satu kata kunci teman-teman bisa mengetahui nanti adjektif ini akan menjelaskan apa saja gitu kan. Contohnya warna-warna itu kan pasti termasuk adjektif, jadi nanti seperti black, blue itu termasuk adjektif. Kemudian size itu termasuk adjektif seperti big ya. Kemudian shape itu termasuk adjektif dan yang lainnya gitu ya. Okay, next slide is about adverb. What is adverb? Adverb is a part of word classes that usually describe a verb, adjective, another adverb, a phrase, a clause, or a sentence ya. Nah, jadi adverb ini merupakan suatu kelas kata yang menjelaskan tentang verb, adjective, another adverb, a phrase, clause, or a sentence ya. Atau lebih simpelnya, adverb ini merupakan suatu kata keterangan. Nah, contohnya ini seperti lazily, quickly, atau slowly. Nah, ini contohnya he runs quickly. Nah, quickly ini yang termasuk adverb ya. Jadi teman-teman kuncinya saja kalau adverb ini merupakan suatu kata keterangan. Baik teman-teman, untuk slide selanjutnya ini ada beberapa contoh ya. Nah, contoh adverb. Jadi maksudnya contoh adverb ini adverb ini biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti how often, kemudian when, kemudian where, kemudian how, dan how much. Jadi sering kali gitu ya, dan memang kemungkinan gitu jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut itu termasuk adverb. Nah, contohnya how often, nah kan nanti pasti jawabannya kan never, sometimes, often, usually, generally. Nah, ini termasuk adverb. Kemudian when, nah nanti tuh pasti jawabannya kan ini bertanya tentang kapan gitu ya. Nanti jawabannya seperti last year, last month, today. Nah, ini termasuk adverb. Kemudian where. Nah, where misalnya nanti jawabannya seperti towards atau there atau inside. Nah, ini termasuk adverb. Kemudian selanjutnya seperti jika ada pertanyaan how dan jawabannya itu seperti yang tertera pada tabel tersebut. Kemudian ada how much.
nanti jawabannya seperti almost, very, atau quite. Nah, itu termasuk adverb. Nah, di sini mungkin dapat disebut dengan kata kunci ya. Kata kunci bahwasanya adverb ini yang termasuk adverb ini merupakan kata-kata yang biasanya menjawab pertanyaan seperti how often, seberapa sering, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana, how much, seberapa banyak ya. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini mungkin kita akan membahasnya sampai adverb dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sisanya, yaitu ada preposition, conjunction, determiners, dan pronouns ya. Baik, terima kasih yang telah mengikuti perkuliahan hari ini. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.